Kita hari ini belajar an, artinya adalah tidak. Bagaimana cara menambahkan an dalam sebuah kalimat? Nah, an sendiri menempelnya pada kata kerja atau kata sifat ya, teman-teman ya, nggak menempel pada kata benda. Kalau kita mau ngomong tidak untuk kata benda, kita menggunakannya itu anio, atau untuk formalnya adalah anim nida. Ini untuk menempel kata-kata benda. Ini sudah kita pelajarin kan sebelumnya. Contohnya kayak misal kita mau ngomong bukan gitu ya, bukan guru gitu. Jadi bukan tidak ya, tapi bukan guru. Nah, jadinya 선생님, kita tambahkan partikel iga ya di sini ya. Karena akhirnya konsonan pakainya i. 선생님이 gitu, terus 아닙니다. 아닙니다. Nah, artinya adalah bukan guru yang menempel pada kata benda. Nah, kalau yang sekarang kita belajar mengatakan tidak, di mana menempel pada kata kerja sama kata sifat. Contohnya, kalau kita mau ngomong tidak pergi, tidak makan, tidak cantik, tidak bagus, gitu-gitu ya. Nah, cara menambahkan an ini ada dua macam, teman-teman. Yang pertama, yang memiliki bentuk dasar da. Jadi kata kerja atau kata sifat yang bentuk dasarnya adalah da ya. Contohnya tadi kada, mokta, yepeda, masita. Nah, itu ya, dada kayak gitu. Cara menambahkan annya itu diletakkan di depannya, teman-teman. Nah, jadi annya ditulis dulu seperti ini. Misal tidak pergi, jadinya angka. angkam니다. angkam니다. Tidak pergi. angkam니다. Kalau tidak makan, bahasa Koreanya apa teman-teman tidak makan? Ini ada N bertemu G, N-nya dibaca eng ya. Jangan angka, tapi ang ya. Dibacanya ang gitu ya. Kalau tidak makan, jadinya an, makan adalah moksemnida. Moksemnida. Nah, begitu kira-kira cara menambahkan an dalam sebuah kalimat jika bentuk dasarnya da ya teman-teman ya. Tapi kalau kosakata dasarnya itu bentuknya adalah hada teman-teman. Contohnya adalah ilhada ini ya, irada ini. Nah, cara menambahkan an-nya gimana? Nah, sebelum kita ke situ, untuk kosakata dasar yang bentuknya hada teman-teman, kalian harus tahu strukturnya ya. Contohnya tadi di atas ilhada, kita ke sini kumbu hada ya. Nah, strukturnya adalah teman-teman ingat, yang bagian hada ini adalah kata kerjanya teman-teman. Gongbunya ini adalah kata bendanya. Nah, kayak gitu. Nah, kalian ingat strukturnya ini ya. Kungbu hada. Kungbu hada ini adalah belajar kata kerjanya. Kalau kalian mau nyari kata bendanya ya tinggal hapus saja hadanya. Kungbu ini udah menjadi kata bendanya belajar gitu. Jadi kungbu hada atau kungburel hada itu sebenarnya sama aja ya. Kan partikel objek kan kungbu, partikel objek rel ya. Kungburel hada. Nah, Gongbu ada sama Gongbu hada ini sama aja teman-temannya. Dimana Gongbu ini kata bendanya, hada adalah kata kerjanya. Apa hubungannya sama itu? Nah, kita balik ke irada tadi. Tadi peletakan an diletakkan sebelum kata kerjanya kan, maka kalau bentuknya hada teman-teman, kalian tulis dulu kata bendanya, yaitu ilnya. Nah, setelah itu baru annya kalian tulis. Seperti ini. Nah, habis itu baru hadanya. Yang Nah, iranamnida. Tuh, jadi untuk bentuk dada, ditulis dulu kata bendanya, setelah itu baru ditulis annya, setelah itu baru kata kerjanya atau hadanya. Kayak gitu. Nanti semuanya kita langsung praktek saja, nanti kalian jawab di kolom komentar ya teman-teman ya. Masida. Nah, masida kalau artinya adalah minum ya. Kalau kita mau ngomong tidak minum,
Bahasa Koreanya gimana teman-teman? Jadi informal sekalian ya. Nashida artinya minum. Kalau kita mau ngomong tidak minum, bahasa Koreanya gimana? Silahkan ditulis di kolom komentar teman-teman. An masim tidak an masim. An masim tidak. Oke, oke, betul. An masim tidak. Kalau tadi, ini deh. Undung hada. Nah, kalau undung hada, jadinya gimana? Undung hada. Kalau mau ngomong undung hada artinya adalah olahraga ya. Kalau tidak olahraga jadinya gimana? Undung enam tidak. Undung enam tidak. Undung. Loh, kok anem nida? Anam nida ya. Undung anam nida. Betul juga. A- Anha ya. Anhab nida ya. Ini siapa? Naira ya. Undung. Anham. Kok undung? Dikasih spasi ya. Undung. Spasi. An. Spasi lagi baru Hapnida gitu ya. Jangan tanpa spasi teman-teman ya. Kok hasep nida Susan? Hada kan akhirannya vokal. Kalau akhirannya vokal tambahnya biop nida ya. Susan ya. Kayak teman-temannya itu. Undung ada tidak. Oke. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Cara ngomong tidak ya. Berikutnya kita ke materi yang kedua teman-teman. Materi yang kedua di sini ada. Eh, kalian udah belajar bentuk informal belum teman-teman? Udah belajar informal belum? Kan kira kemarin bahasa formal kan. Informalnya udah belum? Oke, oke. Kita informal ya. Oke. Kita belajar bahasa informal, teman-teman. Kemarin kita udah bisa belajar formal nih. Nah, sekarang kita belajar bahasa informalnya ya. Informal adalah bahasa sehari-hari ya. Nah, sama peraturannya untuk kata benda, kata kerja sama kata sifat, tambahannya itu beda-beda ya. Kita sekarang ke jika predikatnya adalah kata benda terlebih dahulu ya. Predikat kata benda. Nah, untuk predikat kata benda, kalau mau ngomong informal ditambahkan apa? Oke, tambahannya itu ada iyeyo atau yeyo. Nah, ada iyeyo atau yeyo. Kapan kita menggunakan iyeyo dan kapan kita menggunakan yeyo? Iyeyo digunakan jika kata bendanya berakhiran dengan konsonan, teman-teman. Yeyo digunakan jika kata bendanya berakhiran dengan vokal. Contoh, 저는 putra. 저는 putra. Putra akhirannya apa di sini? Vokal kan? Kalau akhirannya vokal maka tambahnya menggunakan yeyo ya. Jadinya 저는 putra yeyo. Nah, ini udah menjadi bentuk informal teman-teman ya. Oh,
Informal kan kemarin ada dua, satunya informal yang sopan sama yang enggak ya. Nah, kita belajarin yang sopannya dulu ya ini ya. 저는 Putra Yeyo gitu. Kalau akhirannya konsonan, contohnya 저는 학생, 학생. Nah, akhirannya adalah konsonan kan? Kalau akhirannya konsonan, maka tambahnya adalah iyeyo. Jadinya 저는 학생이 itu eyo. Nah, 저는 학생이에요. Seperti itu teman-teman ya untuk untuk membuat kalimat kita menjadi bahasa yang informal jika predikatnya adalah kata benda teman-teman. Jadi diingat ya tambahannya ada iyeyo sama iyeyo. Iyeyo untuk konsonan, iyeyo untuk vokal. Nah, berikutnya jika predikatnya adalah kata kerja atau kata sifat. Nah, jika predikatnya adalah kata kerja atau kata sifat, tambahannya itu apa? Tambahannya itu ada ayo, ada oyo, ada heyo. Nah, ada tiga macam teman-teman. Ada ayo, ada oyo, ada heyo. Nah, kapan kita menggunakan ayo, oyo, atau heyo? Yang pertama kita bahas yang heyo-nya dulu ya, soalnya yang paling beda nih heyo. Heyo digunakan jika predikat kata kerja atau kata sifatnya itu bentuk dasarnya adalah hada, teman-teman. Contohnya tadi irada ini ya. Nah, bentuk dasarnya adalah hada. Kalau bentuk dasarnya hada, jadi maka gimana cara membuat kalimat ini menjadi informal? Hapus saja hadanya terus diganti dengan kata heyo. Jadinya menjadi Ireo. Nah, jadi hadanya dihapus diganti dengan heyo gitu. Mengerti? Kalau semisal kungbu hada, jadinya apa kungbu hada? Kungbu heyo. Hadanya dihapus diganti menggunakan heyo. Nah, mengerti sampai sini teman-teman? Semua mengerti? Apakah ada yang belum paham? Paham semua? Kalian sudah paham semua teman-teman? Yang ini yang hada sampai sini paham semua. Oke, sebenarnya udah paham semua ya. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya ke apa yang ditambahkan ayo dan apa yang ditambahkan oyo. Oke. Berbeda dengan yang kata benda, teman-teman. Kalau kata benda dilihat adalah akhirannya konsonan atau vokal kan, kalau kata bendanya. Nah, kalau kata kerja atau kata sifatnya itu yang dilihat bukan akhiran hurufnya, tapi vokalnya, teman-teman. Contohnya itu hapus saja aneh. Oke, contohnya capta. Nah, kalian perhatikan di sini teman-teman capta. Cara menambahkan ayo oyo ini gimana? Cara menambahkan sama adanya yang dihapus ya. Nah, gini. Kalau kata benda tadi kan yang dilihat adalah akhirannya itu konsonan atau vokal. Nah, kalau kata kerja sama kata sifat yang dilihat itu bukan akhirannya itu teman-teman, tapi yang dilihat adalah vokalnya. Nah, di kata cap ini vokalnya kira-kira apa teman-teman? Vokalnya adalah A ya. Vokalnya adalah vokal A. Nah, gitu. Jadi yang dilihat adalah vokalnya. Kalau vokalnya A, maka tambahannya adalah ayo. Jadi, ayo ini ditambahkan jika vokalnya itu adalah A atau O. Nah, ada dua vokal. A atau O. Tambahnya adalah ayo. Di sini vokalnya A. Nah, ini
vokal A atau O tambahnya ayo. Kalau di sini vokalnya A, maka tambahnya adalah ayo. Jadinya coba yo. Gitu ya. Jadinya coba yo. Mengerti semuanya? Coba yo. Kalau ini salda, kira-kira jadinya apa teman-teman? Salda. Danya kita hapus. Nah, dilihat huruf vokalnya apa? Vokalnya A. Kalau vokalnya A, tambahnya tadi apa? Ayo. Kayak gitu. Jadi, Sarah, yuk. Contoh lagi, Chota. Chota, kalau danya kita hapus, vokalnya tinggal apa? Tinggal O ya. Nah, kalau vokalnya O, tambahannya apa? Ayo juga. Maka menjadi Choa, yo. Seperti itu, teman-teman. Mengerti ya, teman-teman ya? Jadi kalau vokalnya A atau O, tambahnya adalah ayo. Nah, sekarang yang oyo. Kapan kita menambahkan oyo? Jika vokalnya selain A dan O. Nah, jadi kalau A dan O tambahnya oyo, kalau selain itu tambahnya berarti oyo. Contoh, mokta. Mokta, dan kita hapus. Nah, vokalnya di sini apa, teman-teman? O ya, O. O, terus O adalah selain A dan O, tambahnya oyo. Jadi, mok ini tambahnya oyo. Mogo, yo. Seperti itu. Contoh lagi, man, de, da. Mandelda, dannya kita hapus. Nah, di sini ada dua vokal kan teman-teman. Ada vokal A sama E, tapi yang diambil adalah vokal terakhirnya teman-teman, yaitu E berarti ya. Nah, vokal E tambahannya apa? Tambahnya oyo juga, karena selain A dan O tambahannya oyo ya. Jadinya mande, ro, yo. Seperti itu kira-kira teman-teman untuk membuat kalimat informal ya. Bisa dipahami semuanya sampai sini? Sampai sini paham? Apakah ada yang belum paham sampai sini? Paham semua? Oke, oke, bagus, bagus. Berarti yang dilihat bukan bacim akhir kalimatnya, Sam. Betul, yang dilihat itu vokalnya. Jadi nggak bacimnya ya, atau huruf terakhirnya. Oke, lanjut ya. Nah, perhatikan teman-teman di sini kosakatanya. Di kata cap, sal, cot, mok, mandel ini huruf terakhirnya kan konsonan-konsonan semua nih ya kan? Ya, konsonan-konsonan semua kan. Nah, semisal teman-teman huruf terakhirnya itu adalah vokal, itu ada sedikit perubahan ya bunyinya, teman-teman ya. Contoh, jika huruf terakhirnya adalah vokal seperti ini, kada, dannya kita hapus ya. Nah, huruf terakhirnya adalah vokal ya, bukan konsonan, maka ada sedikit perubahan. Di mana K ini vokalnya A ya, kalau vokalnya A tambahnya adalah ayo ya tadi. Dimana kalau vokal ketemu
kayak gini, huruf terakhirnya vokal, terus mau ditambahkan ayo, ada sedikit perubahan. Perubahannya apa? Ini dibacanya bukan ayo, teman-teman, tapi menjadi kayo saja. Nah, ada sedikit perubahan kayak gitu. Jika huruf terakhirnya adalah vokal, teman-teman ya. Jadi, kalau huruf terakhirnya adalah vokal, terus mau ditambahkan ayo atau oyo, itu ada sedikit perubahan. Jadi, dibacanya bukan ini ya, ini dibacanya bukan ayo, tapi kayo saja. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang aku mau tulis rumus-rumusnya ya. Nanti tinggal kalian hafalkan saja. Yang pertama, jika A plus ayo, teman-teman, dia sama dengan ayo saja ya. Contohnya tadi, kada menjadi kayo saja, bukan ayo gitu. Bisa dipahami ya, sampai sini kalau bingung ngomong sekarang ya, jangan nanti udah lanjut, ternyata masih bingung. Berikutnya, A sudah, sekarang kita ke O, teman-teman. Kalau huruf terakhirnya adalah O, tambahannya tadi apa kalau O? Ayo juga kan? Nah, kalau O bertemu ayo, dia itu nggak jadi oayo, teman-teman. Nah, nggak jadi oayo gini, tapi menjadi wayo. Nah, itu kenapa kalian sering dengar kata papa gitu ya. Itu dari kata udah. Nah, dan yang kita hapus akhirannya o ya, maka tambahnya adalah ayo. Nah, dia itu dibacanya bukan wayo, teman-teman, tapi menjadi payo saja. Nah, itu kenapa kalian mungkin sering lihat ini ya. Nah, kenapa? Ya karena o bertemu ayo jadinya wa gitu ya. Berikutnya kita ke I. Kalau vokalnya I tambahannya apa? Vokalnya I tambahannya adalah oyo ya. Jadi selain dua yang di atas ini, selain dua ini ya tambahnya adalah oyo semua. I bertemu oyo jadinya apa? Jadinya yoyo, teman-teman. Jadinya yoyo. Contohnya Mashida. Mashida dan yang kita hapus. Nah, dilihat vokal terakhirnya ya, yaitu I. Vokal terakhirnya adalah I. Maka tambahnya adalah oyo. Nah, dia dibacanya itu bukan masih oyo, teman-teman, tapi menjadi masyo yo. Gitu ya. Jadi, yo dibacanya, teman-teman ya, bukan iyo ya. Nanti sering-sering aja ngomong, nanti lama-lama bakal tahu sendiri, oh kalau ini jadinya gini informalnya gitu. Berikutnya yang U sekarang. Kalau vokalnya U gimana? Kalau vokalnya U bertemu oyo, jadinya woyo, teman-teman. Jadinya woyo ya. Contoh, cuta jadinya choyo. Nah, jadinya choyo gitu ya. Jadi bukan chuoyo, tapi choyo gitu. Berikutnya, kalau vokalnya adalah O, kalau vokalnya O tambahnya oyo juga. Nah, dia menjadi oyo saja. Kayak A bertemu ayo jadi ayo saja. Kalau O bertemu oyo jadi oyo saja. Contohnya konoda jadinya konoyo. Konoyo gitu ya. Berikutnya, kalau vokalnya adalah E. Kalau vokalnya E, ini ada dua macam teman-teman kalau vokalnya E ya. Jika itu hurufnya hanya ada dua suku kata aja ya. Contohnya adalah seda. Seda kalau kita hapus danya, nah hurufnya kan tinggal dua suku kata kayak gini kan. Maka dia itu tambahannya adalah oyo, teman-teman. Nah, E plus oyo jadinya itu oyo saja. Jadi, seda ini bentuk informalnya adalah soyo. Nah, kayak gitu. Tapi kalau ada dua suku kata teman-teman, contohnya adalah
papeda ini ya, papeda, danya kita hapus. Nah, ini kan ada dua suku kata nih teman-teman. Ada satu, ada dua. Kalau ada dua suku kata kayak gini, e-nya ini juga dihapus teman-teman ya. Nah, e-nya juga dihapus. Nah, kalian lihat di sini vokalnya apa? Vokalnya A kan? Nah, kalau vokalnya A maka tambahnya adalah ayo. Jadinya papayo. Seperti itu teman-teman. Terakhir, ya, terakhir untuk vokal E atau ini ya, untuk vokal E2 ini kalau mau dijadiin informal tinggal tambahkan io saja di belakangnya. Contohnya adalah neda ini. Neda kalau danya ini kita hapus, nah vokalnya E kan jadi tambahkan io saja. Jadi neo. Mengerti semuanya sampai sini? Siapa yang bingung? Cuma aku yang masih kurang paham. Oke. Jadi untuk itu ada dua cara teman-teman ya. Ada dua macam penambahannya. Karena udah pernah kita ke atas ya. Kita ambil yang pertama. Seda sama tadi hapeda ya. Nah, seda sama hapeda. Kalau danya kita hapus, ini kan ada dua jenis teman-teman. Yang seda ini cuma satu suku kata, yang bapeda ini ada dua suku kata kan. Nah, kalau yang untuk satu suku kata, e-nya ini kita hapus teman-teman. Kita hapus, kita langsung tambahkan oyo saja. Jadinya shoyo. Keda jadinya koyo. Nah, gitu. Jadi kalau satu suku kata tambahkan oyo saja. Tapi kalau ada dua suku kata kayak bapeda tadi, bapeda ini ya. Nah, ini e-nya ini kalian hapus teman-teman. Nah, terus kalian lihat di sini vokalnya apa? Vokalnya adalah a. Nah, kalau vokalnya a tambahnya jadi ayo. Jadi bapayo gitu. Tapi kalau vokalnya bukan a, contohnya yepeda ini ya. Yepeda. Dan ini kita hapus. Ada dua suku kata kan, ada y sama p. Nah, ini e-nya kita hapus teman-teman. Nah, kalian lihat vokalnya apa di sini. Selain a dan o kan, kalau selain a dan o tambahnya adalah oyo. Yep, oyo. Seperti itu. Mengerti ya semuanya ya. Jadi setiap ada dua konsonan, konsonan pertama dihapus terus tinggal ngelihat konsonan awalnya. Ya, betul. Kalau bertemu, kalau bacimnya e ya.
Oke, gitu aja teman-teman materi kita hari ini ya. Untuk pelatihan ini kalian bisa belajar-belajar merubah kosakata-kosakata kayak gini ya. Kalian jadi informal, kalian jadi informal gitu untuk melatih bahasanya gitu. Jadi gitu aja teman-teman Nurani. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak. Selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Bye-bye.